masa bakti 2019-2024. Tadi juga sudah saya sampaikan di rapat paripurna bahwa 1 tahun ini adalah refleksi kita untuk bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat Kota Cirebon. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa kembali di Cirebon Post Podcast. Para pecinta dan penikmat media sosial dimanapun Anda berada, sore hari ini kita ada kegiatan atau penampilan khusus 1 tahun DPRD Kota Cirebon, atau refleksi 1 tahun DPRD Kota Cirebon. Bersama saya hadir pimpinan DPRD. Selamat sore Pak Muhammad Nurjati. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan satunya Ketua Fraksi P3 dan juga anggota Komisi 2 DPRD Kota Cirebon, Dr. Dodi Arianto. Selamat sore, Dok. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang keduanya hadir di tengah kita bersama membahas tentang kiprah atau program kegiatan dan sebagainya selama 1 tahun ini. Jadi beliau akan menjelaskan kepada masyarakat khususnya Kota Cirebon bahwa setahun ini mereka atau Dewan ini yang 35 itu sedang melakukan apa gitu, program-programnya, hasilnya dan sebagainya. Jangan sampai kita terjebak pada Pak Dewan hanya begitu-begitu saja, terjebak pada rutinitas dan sebagainya. Walaupun memang kita ketahui bersama bahwa pandemi mungkin memotong kinerja mereka di parlemen pada saat ini atau membatasi, namun kegiatan aspirasi kepada masyarakat juga terus mereka lakukan. Maka dari itu 1 tahun keberlangsungan beliau ini seperti apa? Nah, pada sore hari ini kita akan kupas 1 tahun kinerja dari beliau yang ada di sini, mewakili, mau tidak mau mewakili saudaranya atau teman-temannya yang 33 nanti next mungkin bisa hadir bersama kita sekalian. Saya ke pimpinan dulu. Siap, Pak Dokter. ya. Pak Andrew, Dewan sudah 1 tahun. Ini mungkin bagi Pak Andrew periode yang kedua. Sebelumnya juga sudah tahu dan sekarang juga mungkin levelnya lebih bagaimana mengakomodir, bagaimana dan sebagainya, merawat internal dan sebagainya di tengah situasi pandemi dan sebagainya. Nah, apa sebenarnya yang sedang dilakukan atau sudah dilakukan 1 tahun ini agar publik dan masyarakat juga tahu gitu bahwa ya kita tidak rutin atau Dewan itu tidak rutin 1 tahun itu ya menghabiskan kegiatan waktu yang rutinitas tadi. Itu seperti apa? Baik, terima kasih Pak Mastari. Yang pertama, saya ucapkan selamat ulang tahun yang pertama untuk anggota DPRD Kota Cirebon di masa bakti 2019-2024. Tadi juga sudah saya sampaikan di rapat paripurna bahwa 1 tahun ini adalah refleksi kita untuk bekerja lebih baik lagi untuk masyarakat Kota Cirebon. Yang tadi disampaikan ini memang sangat menarik berkaitan dengan agenda-agenda kedewanan. Bahwasannya dengan terpilihnya 35 orang yang baru di 2019-2024 ini memang sangat menarik sekali. Karena ada beberapa muka-muka baru yang semuanya kalau misalkan kita lihat sangat mewarnai perkembangan dan langkah-langkah kinerja DPRD di masyarakat. Ini yang membuat situasi sekarang jauh berbeda dibandingkan periodisasi 2014-2019. Apalagi yang menjadi tantangan buat saya pribadi adalah bahwa di 2019-2024 ini pimpinannya baru semua kan seperti itu. Diisi muka baru dari Gerindra dengan Bu Afiatinya, kemudian istilahnya dari PDIP dengan Ibu Fitrianya dan saya sendiri dari Demokrat, yang mau tidak mau, suka tidak suka harus bisa menaungi dan mengakomodir kepentingan masing-masing fraksi yang tujuannya adalah bagaimana membangun masyarakat Kota Cirebon ke depan. Berkaitan dengan agenda Dewan kami,
tentunya sekarang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dewan dari beberapa fungsi. Yang pertama fungsi anggaran. Saat ini kita juga sudah masuk di pembahasan kebijakan umum anggaran, prioritas plafon anggaran sementara 2020 perubahan dan juga 2021 yang pertama kali dibahas oleh pimpinan Dewan yang baru. Nah, ini juga perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Karena kalau yang APBD 2020 pembahasannya oleh kita gitu kan di akhir tahun kemarin, tetapi KUA PPS-nya oleh anggota Dewan yang lama, masih kepemimpinannya Pak Edi. Nah, tentunya gitu kan fungsi anggaran yang pertama inilah yang kemarin di kepemimpinan yang baru juga kita rubah. Kalau misalkan kemarin kita membahas di akhir, kalau sekarang anggota DPRD sudah mulai bekerja sejak awal Januari yang lalu bersama-sama SKPD mengawal anggaran. Supaya apa? Supaya DPRD ini bisa mengetahui program prioritas daripada pelaksanaan anggaran yang ada di masing-masing SKPD, yang tentunya kalau misalkan kita lihat SKPD ini sudah memiliki program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Nah, maka baik dari Komisi 1 Hukum Pemerintahan dengan mitra SKPD-nya juga sudah membahas. Kemudian Komisi 2 Ekonomi Pembangunan juga sudah membahas. Komisi 3 Kesra juga sudah membahas dengan mitra SKPD-nya, sehingga yang tadinya pembahasan itu nanti langsung masuk di KUA gitu kan, sekarang ini kita sudah mulai dari awal. Kita akan mencoba bagaimana mempertahankan anggaran-anggaran yang memang selama ini dibutuhkan oleh SKPD. Karena yang paling tahu anggaran-anggaran yang selama ini bersentuhan dengan masyarakat adalah SKPD, dan tugas Dewan adalah mengawal itu. Itu yang berbeda dengan periodisasi yang lalu. Kalau periodisasi yang lalu kita lihat, kita bahas di last minute, kemudian ujung-ujungnya seolah-olah Dewan dipentokin waktu, kemudian putus gitu kan. Nah, itu yang berbeda. Kemudian fungsi legislasi. Fungsi legislasi ini alhamdulillah walaupun di situasi pandemi kita juga sudah berjalan dengan penyusunan raperda yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah Kota Cirebon. Dalam hal ini adalah bagaimana mengatasi kebutuhan masyarakat berkaitan payung hukumnya. Contoh kemarin yang sangat menarik adalah kita DPRD Kota Cirebon sudah menyelesaikan raperda tentang retribusi jasa umum dan jasa usaha yang saat ini prosesnya, evaluasinya berada di Kementerian Keuangan. Nah, kalau misalkan perda ini lahir, tentunya potensi-potensi PAD Kota Cirebon pun juga akan terdongkrak di situ. Nah, begitu juga dengan beberapa peraturan daerah yang saat ini juga tadi pagi disampaikan oleh pemerintah Kota Cirebon. Yang pertama adalah berkaitan dengan Raperda Dana Cadangan Pilkada 2024, kemudian berkaitan dengan penyakit, penularan penyakit, yang ini ada korelasinya persiapan pemerintah kota dalam rangka menghadapi pandemi ke depan. Dan yang ketiga adalah penyertaan modal Bank Cirebon. Nah, jadi fokus DPRD pun juga sekarang ini tidak berhenti di tengah pandemi dengan posisi kita berdiam di rumah. Nah, mayoritas kalau kita lihat DPRD melaksanakan rapat ini walaupun kita hadir di kantor, berdiskusi dengan SKPD, kita tetap melakukan physical distancing dan protokol COVID. Jadi kita head to head langsung, beda kalau kita lihat di tempat lain lebih banyak menggunakan Vicon. Nah, kalau kita DPRD rutin melakukan swab dan rapid test, kemudian juga kita tetap bertatap muka supaya pembahasannya juga lebih maksimal. Dan yang terakhir berkaitan dengan fungsi pengawasan. Di setahun menarik ini adalah yang paling seksi kemarin adalah bagaimana tugas DPRD menindaklanjuti daripada instruksi Presiden berkaitan pandemi COVID, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, dan perubahan SKB dari surat keputusan bersama 2 menteri. Di mana di situ bahwa DPRD melakukan pengawasan terutama berkaitan dengan pandemi COVID-19 yang sedang kita sama-sama hadapi. Nah, tentunya ini bukan tugas yang mudah menurut kami, sehingga pada saat itu DPRD Kota Cirebon membentuk Pansus Gugus Tugas COVID. Nah, ini yang menarik, kebetulan sahabat saya ini juga wakil ketua Pansusnya. Dan DPRD menggunakan segenap tenaga di situ bagaimana kita, yang pertama adalah mengawasi anggaran ini bisa tepat sasaran. Yang kedua, penerima manfaat daripada program-program
yang diberikan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mengantisipasi dampak daripada pandemi COVID-19 berupa bansos, kemudian juga pengadaan alat kesehatan yang ada di rumah sakit. Ini bukan permasalahan yang mudah. Apalagi kalau kita lihat ini akan sangat berkaitan sekali dengan fungsi anggaran pemerintah kota. Sampai dengan sekarang kita sudah ada beberapa kali refocusing. Nah, artinya ini juga yang tidak bisa dianggap enteng. Alhamdulillah, DPRD Kota Cirebon juga yang termasuk berperan aktif di dalamnya. Jadi kalau misalkan masyarakat selama ini melihat, wah dewan ini kerjanya kunker terus misal, tapi di situ kita sudah sama-sama turunkan tensi kemarin. Alhamdulillah, kita sudah sampaikan tuh anggaran untuk membantu COVID senilai 7,5 miliar yang kita keluarkan untuk hasil dari pemangkasan anggaran yang ada di DPRD yang mayoritasnya adalah dari perjalanan dinas. Jadi itu Pak Mastari, beberapa hal yang sangat menarik yang selama ini berjalan di pembahasan perjalanan kami 6 bulan ya kalau kita lihat 1 tahun tapi 6 bulan karena terpotong persiapan AKD dan lain-lain seperti itu. Tadi dibahas ulasan pembuka ya. Pimpinan mengulas pembuka dulu gitu. Bahwa menarik 1 tahun ini kepotong 6 bulan, kepotong pembahasan gitu. Tapi lagi-lagi bahwa masyarakat tetap mempertanyakan rutinitas itu kayaknya lebih banyak, jangan-jangan datang ke kantor juga ya rutinitas tadi gitu. Makanya tadi Pak Nur sudah membuka bahwa kita datang dengan tentu protokol dan sebagainya sudah diterapkan. Nah, bagaimana menyampaikan kepada publik bahwa kita datang ke dewan juga memang dalam rangka tadi untuk memastikan bahwa distribusi tersampaikan dan kemudian juga bantuan mengawal dan sebagainya. Apalagi tadi sudah dibocorkan bahwa wakil ketua pansus dan sampai hari ini kan pansus juga tetap berjalan. Ya. Baik, terima kasih Mas Tari. Mungkin sedikit saja saya menambahkan dari tingkat tugas DPRD. Yang pertama terkait dengan posisi 6 bulan ini, kita dihadapkan pada pandemi yang memang mau tidak mau kita harus menerima itu sebagai sebuah nikmat. Kalau saya bilang sebuah nikmat karena ada hikmah dalam musibah ini. Pada saat pembentukan pansus memang cenderung respon masyarakat kurang begitu positif terhadap pansus ini. Tetapi kami menunjukkan dengan kinerja kami bahwa pansus ini tidak dalam koreksi mengkritisi kebijakan pemerintah, tetapi membantu mensupport apa yang memang menjadi pos terkait dengan kegiatan maupun anggaran yang memang dihasilkan oleh gugus tugas yang terkait dengan pansus COVID. Awal muncul sebuah permasalahan adalah datangnya hampir sekitar 100-an pedagang kaki lima di PGC yang memang menuntut haknya untuk tetap bisa berjualan menjelang Lebaran. Tapi karena memang regulasi yang sudah dibuat membuat mereka tidak bisa berdagang, yang mereka inginkan adalah porsi keadilan. Dalam supermarket masih ada niaga yang memang di luar dari ketentuan dari gugus tersebut, kebijakan gugus. Dan alhamdulillah beberapa kegiatan positif kita membuahkan hasil bahwa apa yang diinginkan pedagang terwujud, bahwa para laba besar hanya menjual kebutuhan pokok saja, di luar itu tidak dijual oleh mereka. Alhamdulillah berlangsung dengan landai dan tidak ada permasalahan. Dalam proses-proses yang lain juga, kebetulan saya di Komisi 2 dan saya di Pansus COVID didapat menjadi wakil ketua komisi. Hikmah yang paling bisa dirasakan manfaatnya adalah perubahan pada database kemiskinan. Artinya selama ini memang database dinas sosial yang sangat klise di semua kota yang kita kunjungi pun sama dengan kasus saling menunggu. Dan alhamdulillah pemerintah kota sigap memperbaiki itu, mensinkronisasi Distrik Capil dengan dinas sosial
yang menggunakan istilah DTKS dan non DTKS, penyempurnaan terjadi sudah sampai capaian 90%. Data real yang ada di bawah sesuai dengan data yang memang dibuat oleh dinas sosial, dan penanda bahwa masyarakat yang berhak dengan kebijakan gugus pasca adanya pandemi ini jadi lebih terlihat dengan penggunaan pilot yang mungkin orang-orang mampu berpikir 2 kali ya kalau misalkan bermain di pilot. Nah, ini hal-hal yang mungkin terlihat kinerjanya. Kalau dari sisi legislasi, alhamdulillah saya hanya mengulas di wilayah Komisi 2, tapi di komisi lain pun saya yakin positif. Di Komisi 2 salah satunya adalah Perda Jasa Usaha. Salah satu keunggulan kita adalah kita di pinggir laut. Pinggir laut itu ada sebuah kekayaan yang mungkin kita abaikan karena memang tidak terlihat. Tetapi Perda Jasa Usaha ini mencoba untuk merubah bahwa apa yang memang kita bisa dapatkan hasil dari bawah laut tadi, berupa ikan, cumi, sontong dan lain-lain, bisa membuat pembangunan manfaat yang lebih positif pada masyarakat. Memang ini juga sedikit agak alot karena memang terkait dengan proses yang panjang sudah terjadi di dalam Perda sebelumnya, aturan sebelumnya, tetapi insya Allah itu sudah diparipurnakan, hari ini sedang dalam kajian kementerian, semoga tidak ada masalah ke depannya, sehingga potensi peningkatan PAD bisa 150% peningkatannya dari jasa usaha yang memang para pengusaha ikan, para nelayan bisa memberikan manfaat pada sekitar wilayah laut itu sendiri, bahkan kota Cirebon juga bisa merasakan dari PAD yang diserap dari situ. Dari sisi legislasi itu dan beberapa Perda juga sedang kita bahas, yaitu Perda BUMD, Perda Badan Usaha Milik Daerah yang mungkin akan kita perdalam lagi dengan memprofesionalisasikan para BUMD sehingga profit oriented tanpa mengesampingkan manfaat untuk kota Cirebon tetap bisa kita capai. Dari sisi controlling ada beberapa poin yang menarik sebetulnya. Alhamdulillah 6 bulan pertama kita sudah bisa membuat rekor. Kenapa saya bilang rekor? Karena kita adalah salah satu kota yang memiliki reservoir terbesar di wilayah Jawa Barat minimalnya, tapi di seluruh kota reservoir kita 9.000 kubik. Goalnya apa? Untuk meningkatkan layanan pada masyarakat plus menambah jaringan apabila memungkinkan kapasitas ini bisa menjadi bertambah sehingga PAD otomatis akan bisa kita capai. Ya, beberapa hal lain rutinitas yang memang di luar dari saya sebagai anggota Pansus Covid dan anggota Komisi 2, alhamdulillah sinergitas dengan pemerintah daerah kita wujudkan sama-sama supaya visi misi sehati bisa kita capai. Luar biasa. Jadi membuka oleh pimpinan kemudian juga dilengkapi bahwa ini banyak informasi yang boleh jadi masyarakat tidak tahu dan hanya sebatas kulit gitu dong. Ya. Itulah yang ingin kita sampaikan pada sore hari ini. Setahun dipotong 6 bulan. Berapa bulan ini, 6 bulan ini loh gitu, bahwa DPRD juga sedang bekerja sebaik. Dan banyak mimpi yang masih harus kita capai. Nah ini yang penting sebenarnya dong. Ini yang penting. Ya, ini juga satu hal yang sangat luar biasa menurut saya. Ya. Apalagi di masa kami ini di priorisasi 2019 ini sebenarnya ada satu program menarik yang saya kira lahir gitu kan berdasarkan dari obrolan warung kopi yang ditangkap oleh sekretariat DPRD. Yang kalau kita kenal ini sekarang dalam masih proses pengembangan tapi sudah 2 kali berjalan di kepengurusan yang baru. Yang namanya One Day with Citizen tadi. Nah, One Day with Citizen ini adalah dalam rangka mendekatkan anggota DPRD dengan masyarakat, membahas segala sesuatu persoalan yang sedikit banyaknya berbeda dengan reses. Nah, kalau misalkan One Day with Citizen ini, kalau reses itu adalah 2 arah.
antara kita sebagai anggota DPRD menjaring aspirasi masyarakat kemudian dihadirkan dengan masyarakat. Nah, yang menarik dari One Day with Citizen ini adalah dihadiri oleh konstituen yang ada di 3 dapil gitu. Dan dihadiri juga selain oleh anggota DPRD dan masyarakat melalui pemerintah kotanya juga. Jadi segala sesuatu permasalahan di pemerintah kota Cirebon yang ada di masyarakat itu bisa disampaikan secara langsung kepada anggota dewan dan ditanggapi oleh masyarakat, oleh wali kota. Karena beberapa kali One Day with Citizen itu dihadiri juga oleh wali kota dan wali kota memberikan dukungan penuh tuh. Nah, sehingga keluh kesah dari masyarakat ini juga bisa langsung ditanggapi oleh pemerintah kota Cirebon. Ini satu program yang sedang dalam pengembangan kita, bahkan ada rencana kita juga di sekali waktu nanti ada pengembangan ini adalah berupa ngopi bareng anggota dewan, kan seperti itu yang akan kita selenggarakan. Luar biasa. Ngopi itu nggak terbatas. Nah, itu diajak ngopi ya, ayo kita ngopi bareng. Selain tadi, ada lagi nggak maksudnya program kemudian itu kan salah satu terobosan bahwa sebenarnya anggota dewan ini tidak ada jarak, bahkan Gria Sawala 24 jam. Ya. Anggota dewan juga sebenarnya 24 jam walaupun di rumah dan sebagainya. Betul. Melayani masyarakat. Cuma ada satu sisi kadang masyarakat ini sulit ditemui gitu dan sebagainya. Bagaimana menanggapi bahwa memang kita juga sedang bekerja, kadang masyarakat kan tidak mau tahu dan tidak. Pokoknya yang penting saya harus ketemu si A, si B dan banyaknya 4 mata dan sebagainya. Nah, bagaimana menanggapi sebenarnya kan tadi sudah dibuka gitu bahwa ada One Day with Citizen itu. Mungkin begini, kalau saya melihatnya bahwa media komunikasi masyarakat hari ini tidak hanya dengan face to face. Pada saat pansus COVID dibuat, kita bikin page atau Facebook yang isinya hanya menerima keluhan masyarakat apapun, dan itu menjadi sebuah catatan rapat. Pada saat 1 hari, 2 hari kita kumpulkan permasalahan, kita urai di situ, langsung kita tindak lanjuti. Efektif, dan ini menjadi sebuah hal positif. Dan DPRD pun hari ini sebetulnya punya humas DPRD, itu bisa silahkan menyampaikan aspirasi apapun pada saat memang tidak bertemu dengan dewan yang dipilihnya. Kan biasanya kalau misalkan ingin ketemu pasti dewan yang dipilihnya, kalau tidak dipilih biasanya masyarakat khawatir tidak ditanggapi. Padahal saya melihat sebagai sebuah lembaga, keluhannya tidak pada muara 35 dewan saja, tapi pada muara media sosial. Misalkan di forum ini yang sekarang kita lakukan, interaksi pertanyaan apapun juga bisa kita lakukan, hanya dengan mungkin sosialisasinya lebih dimaksimalkan, jangan di WA grup saja. Kan itu kan sebenarnya kanal-kanalnya sudah dibuka. Betul. Ya. Cuma kadang masyarakat tadi jadi si A ini si B ini si B ini, padahal juga kan ada kegiatan tadi. Dan satu, kalau boleh saya memberikan tambahan, bahwa kalau memang kita bicara masalah kinerja, ya, DPRD dengan tupoksinya hanya 3, masyarakat pun harus mengawasi juga kinerja para dinas. Dinas ini adalah pelaksana langsung dari semua program yang ada di visi-visi wali kota dan wakil wali kota. Jangan sampai dinas tidak terawasi, kemudian masyarakat menimbulkan sebuah provokasi yang mungkin positif untuk merangsang dinas, tetapi larinya ke DPRD. DPRD tidak ngurusin teknis langsung. Mungkin itu yang memang jadi tambahan untuk masyarakat. Semoga ini didengar. Karena memang tadi menyambung yang disampaikan Dr. Dudi, karena memang kita ini bukan lembaga eksekutorial. Nah, artinya fungsi pengawasan kita ini lebih cenderung kepada bagaimana mengasistensi pemerintah kota dalam rangka menindaklanjuti apa yang menjadi keluhan masyarakat ke depan. Karena rumpun kita ini sama nih, Undang-Undang 23 2014 gitu kan, tentang pemerintahan daerah, pemerintah kota sama legislatif ini kamarnya aja yang beda, dua-duanya anak buahnya Mendagri kan, seperti itu. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, suka tidak suka gitu kan, mau tidak mau, perlu ada harmonisasi kelembagaan yang tadi nggak ada istilahnya, kalau misalkan prinsip kita yang namanya pemerintah kota yang paling jago, legislatifnya yang paling jago, karena kamarnya aja yang berbeda gitu kan, rumpunnya sama, anak buah Mendagri. Nah, makanya
perlu ada sinergitas antara eksekutif dengan legislatif, bagaimana membangun semangat yang sama dalam rangka memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kota Cirebon. Maka tadi juga saya sampaikan pagi, yang belum baik kita perbaiki, yang sudah baik kita lanjutkan. Karena biar bagaimanapun kita nggak bisa berdiam diri. Contoh keluhan. Kemarin kami menerima keluhan tentang galian C. Nah, kita DPRD langsung koordinasi tuh dengan dinas terkait, mengasistensi keluhan masyarakat, kemudian dinas lingkungan hidupnya langsung jalan, kemudian langsung ditindaklanjuti. Pada saat terjadi keluhan masyarakat berkaitan dengan aduan yang masuk kepada anggota dewan terkait masalah pembuatan KTP di situasi pandemi yang memang sangat sulit sekali. Kemarin juga alhamdulillah kita dapat laporan, kita follow up, Komisi 1 pun langsung turun ke TKP. Sehingga akhirnya pelayanan menjadi normal kembali. Satu semangat yang harus kita sama-sama pegang adalah jangan sampai di situasi pandemi yang mengadaptasi kebiasaan baru ini, semua pelayanan masyarakat yang seharusnya menjadi lebih baik tidak boleh terhambat menjadi terhambat. Maka itulah semangat DPRD Kota Cirebon dalam rangka membantu pemerintah kota untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi kepada masyarakat Kota Cirebon. Banyak sebenarnya tadi disampaikan Dr. Dudi, tidak melulu harus di ruang Gria Sawana. Kami termasuk yang kemarin berani meminta izin kepada pemerintah Kota Cirebon melakukan kegiatan reses dengan turun langsung door to door kepada masyarakat. Itu adalah sebagai bukti bahwa di tengah pandemi pun dengan penerapan dan protokol COVID-19 yang ketat, kita tetap bisa berkiprah ke masyarakat. Turun, bahkan di situ kita membagikan, kalau totalnya itu ada 14.000 masker yang kita bagikan kepada masyarakat. Kemudian semua anggota DPRD mensosialisasikan tentang bahaya COVID-19 sekaligus bagaimana melakukan pencegahan. Yang tentunya pada saat anggota dewan turun membawa peluru juga buat masyarakat yang terdampak. Gitu kan? Kita punya tunjangan reses. Tunjangan resesnya kemudian dibelanjakan sembako, kita bagikan ke masyarakat. Alhamdulillah kan seperti itu, masyarakat mendapatkan manfaat, kemudian juga masyarakat mendapatkan informasi yang lebih seperti itu. Ya. Itu kita bukan ke anggaran perubahan 2020 yang memang bahasanya sekarang kan karena pimpinannya beberapa juga hampir lebih dari 50% juga baru. Nah, prioritas karena sesuai undang-undang ketiga tadi presiden sama seperti prioritas yang kemudian didorong kalau boleh ada bocorannya banyak yang berubah di 2021. Apa sebenarnya semangat tadi yang sama biar menjadi sama antara legislatif, kalau boleh ada bocorannya, prioritas program atau prioritas selain di pandemi gitu. Kemudian selain di pandemi bagaimana juga Kota Cirebon ini survei menjadikan satu bukti kepemimpinan baik di legislatif dan eksekutif untuk sama-sama survei membawa Kota Cirebon dan masyarakat. Kalau boleh tahu bocorannya program atau kegiatan apa Pak Anto? Yang pertama mungkin kalau saya tanggapi sebelum ke Dr. Dodi, berkaitan dengan postur anggaran kita, tentunya adalah rakyat tidak boleh susah, harus makin sejahtera, kan seperti itu. Itu tagline. Nah, permasalahannya kenapa? Karena situasi pandemi ini, gitu kan, bukan cuma tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan dunia usaha pun juga punya keterkaitan yang erat sebenarnya kalau kita lihat. Nah, maka salah satu postur yang akan kita gunakan di situasi pandemi yang kita juga belum tahu. Tadi siang saya juga sampaikan kepada rekan-rekan media bahwa apabila 2021 akhir daripada 2020 ini pandemi tidak berakhir, suka tidak suka, mau tidak mau pemerintah Kota Cirebon harus mengalokasikan anggaran BTT yang jauh lebih luas. Di bidang mana saja? Bidang kesejahteraan rakyat dan juga bidang kesehatan. Karena ini adalah dua skala prioritas yang menjadi sangat penting untuk penanggulangan kebutuhan masyarakat ke depan. Contohnya tadi, Pansus Gugus Tugas ini sudah mengendorse pemerintah kota dengan melakukan revisi penerima bansos.
Nah, termasuk bagaimana kita mengasistensi seluruh bantuan-bantuan yang masuk, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah daerah Kota Cirebon, maupun dari anggaran CSR yang masuk. Itu harus termanage secara baik. Tidak bisa satu orang dapat istilahnya 2 bantuan, sementara yang lain kelaparan. Yang satu lapar harus bisa kenyang. Yang kenyang harus bisa berbagi dengan yang lapar. Nah, maka DPRD pun tidak bisa ego. Ini yang saya maksud, kenapa DPRD tidak bisa ego? Karena DPRD ini merupakan SKPD, kalau kita lihat, terbesar yang mendapatkan anggaran. Ini nggak main-main. Artinya di situasi pandemi, kita nggak bisa DPRD meminta alokasi anggaran sekian, gitu kan, termasuk kemarin. Kalau misalkan kita mau ego, mungkin ngapain? Kita potong anggaran refocusing dewan pada saat kita disodori, tapi kita buktikan bahwa di periodisasi yang baru, kita keluarkan tuh 7,5 miliar yang alokasi terbesarnya adalah ngambil dari perjalanan dinas. Dan tanpa syarat. Kalau di daerah lain itu sudah perjanjian, oke kita keluarin dulu, kalau APBD-nya bagus kita minta lagi. Gitu. Walaupun sekarang ada asumsi di bawah, bahwa DPRD ngeluarin 7,5 miliar gitu kan, untuk APBD perubahan sekarang kita pasti akan minta lagi. Saya kira itu satu hal yang menurut kami terlalu naif juga. Kenapa? Karena kita juga tahu diri APBD perubahan aja defisit 82 miliar kan seperti itu. Masa kitanya dewannya pengen nakal-nakalin kan seperti itu. Nah, jadi begitu banyak program di 2021 nanti yang akan kita lebih banyak prioritaskan untuk masyarakat. Jadi itu yang paling penting, program pro rakyat dari pemerintah Kota Cirebon dalam mengatasi pandemi. Termasuk kalau tadi bahasanya Wakil Ketua Pansus, evaluasi penerima bansos di 2021 nanti yang dimulai dari sekarang itu harus sudah mulai dilakukan secara serius oleh pemerintah Kota Cirebon supaya tepat sasaran seperti itu. Tambahan tadi, jadi kalau di dalam cara pandang kami, saya pribadi, tadi Pak Andro, rakyat tidak boleh susah, ya. Dan kami berjuang bersama rakyat. Itu belakang Ya, artinya sepakat dengan Pak Andro bahwa pandemi ini tidak bisa hanya dihadapi pemerintah saja. Jadi bersama dengan rakyat kita bareng-bareng meyakini bahwa ini akan cepat berlalu. Tetapi pemerintah sebagai pengelola keuangan yang memang dimandatkan dari masyarakat, kita bagi menjadi 3 poin, 3 titik: pencegahan, penanganan, dan penanggulangan. 3 ini tidak bisa kita hilangkan salah satunya. Pencegahan, dinas kesehatan sebagai leading sektornya tetap mendapat porsi yang terbesar. Alhamdulillah sekarang sudah bisa dilakukan swab yang rutin jangka waktu tertentu, kemudian berswitch atau berpindah dengan rapid, kemudian swab lagi, rapid, swab lagi. Identifikasi penanganan awal sudah bisa dilakukan oleh dinas kesehatan. Gunung Jati sebagai leading sektor untuk penanganan dari COVID ini sendiri, alhamdulillah berbenah dengan adanya laboratorium yang memang bisa langsung menghasilkan hasil dari pemeriksaan itu sendiri. Nah, yang memang harus difokuskan di 2021 adalah penanggulangan. Tidak hanya memberikan bantuan sosial dengan database yang akurat, tetapi merangsang ekonomi tumbuh dari masyarakat bawah supaya boleh kembali seperti dinas tenaga kerja, dinas kelautan dan perikanan, kemudian dinas perdagangan membuat database yang berbeda dengan dinas sosial yang memang menjadi penerima bantuan, tapi 3 dinas ini memberikan rangsangan usaha kepada mereka untuk bisa tetap berjalan walaupun di tengah himpitan daya beli yang menurun. Tapi alhamdulillah insya Allah Cirebon salah satu kota yang masuk kategori ekonominya tidak begitu terpuruk dengan defisit anggaran yang mungkin dari PAD memang panasnya banyak, hanya tidak jeblos banget lah kasarnya. Alhamdulillah itu harus kita syukuri juga, daya beli masih ada walaupun memang sedikit demi sedikit berangsur-angsur untuk naik. Jadi posisi penanggulangan di 2021 menjadi titik kita berangkat bagaimana masyarakat tetap mendapatkan suplai kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan dasar, tetapi di luar itu distribusi untuk rangsangan ekonomi bisa membuat masyarakat mandiri
termasuk keberanian. Ya. Kota Cirebon open. Ya. Membuka arus kunjungan anggota DPRD lain masuk ke kota Cirebon. Tapi syaratnya satu, nginepnya juga kudu di kota Cirebon. Jadi PAD-nya masuk, makannya mereka juga masuk. Itu yang saya maksud keberanian tadi. DPRD Kota Cirebon ini yang termasuk open gitu kan, sampai diapresiasi oleh pemerintah kota. Dewane wanian dari wong Cirebon sing terima tamu. Tapi kan yang penting protokol jalan, bawa hasil swab atau rapid test kan seperti itu. Nah, ini menarik yang juga disampaikan soal keseimbangan antara pencegahan dan penanggulangan. Juga tadi sudah disebutkan bahwa di 2021 mau tidak mau pertumbuhan ekonomi atau daya beli masyarakat juga harus juga seimbang selain ada bantuan distribusi dan walaupun ada defisit tadi betul di perubahan aja sudah. Namun demikian bahwa PAD juga harus tetap digenjot apalagi tadi ada tinggal apa namanya pengesahan paripurna sudah pengesahan perda tadi perda jasa usaha. Nah, bagaimana untuk memberikan support atau masukan pemerintah bahwa pengimbangan atau keseimbangan itu memang bisa terjaga dan optimisme bahwa kota Cirebon tidak terjadi seperti daerah-daerah lain mungkin Pak Anu dan Dr. Nudin itu seperti apa yang ingin disampaikan oleh DPRD di momentum 1 tahun ini bahwa nanti kota Cirebon tuh tadi diyakini Dr. Nudin survive gitu walaupun tidak seperti ini seperti apa. Kalau saya lihat sebenarnya kunci dari semua ini adalah bagaimana masyarakat tertib di tengah pandemi. Karena kalau misalkan kita lihat gitu kan, ini hal yang sangat berbeda pada saat masih PSBB pure PSBB, kemudian PSBB proporsional sampai dengan adaptasi kebiasaan baru. Kita DPRD memantau dari pergerakan PAD dari sektor pajak saja yang gampang. Sampai dengan bulan Mei yang lalu gitu kan, April Mei yang lalu itu masih di angka 44 miliar PAD kita. Tapi begitu AKB dibuka gitu kan, sekarang ini sudah masuk di 80 miliar dari sektor pajak. Artinya ada rentang yang sangat luar biasa. Nah, kuncinya cuma satu. Bagaimana AKB ini gitu kan, adaptasi kebiasaan baru ini bisa di follow up oleh pemerintah kota supaya masyarakatnya juga tertib. Supaya apa? Jangan sampai imbas daripada istilahnya pandemi COVID-19 ini kita terancam tidak bisa bergeliat ekonominya. Kalau kita lihat sekarang, Cirebon sudah hampir normal sebenarnya. Banyak ekonomi, warung makan juga sudah buka. Kemudian juga mallnya juga harus tertib, bisa melakukan istilahnya protokol COVID-19 dengan baik. Nah, kalau misalkan ini sudah berjalan, maka masyarakatnya bisa tertib menggunakan masker, cuci tangan, kemudian juga hand sanitizer-nya dipakai, physical distancing-nya berjalan, maka kondisi ekonomi pun tidak akan terganggu, daya beli masyarakat akan naik kembali, kemudian juga ekonomi kita juga akan menjadi baik. Nah, kemudian tadi, kita berharap kepada pemerintah pusat pun juga untuk bisa aware kepada daerah. Contoh, bukan berarti dalam situasi pandemi ini, gitu kan, kementerian ini tidak bisa melakukan lompatan jauh untuk mengasistensi yang tadi. Perda retribusi jasa umum dan jasa usaha ini sudah ada di kementerian. Terkendalanya cuma satu. Biasanya dari BKD ini diundang sana. Kemudian dievaluasi, nah di sini sudah bisa berjalan setelah itu. Nah sampai sekarang ini sudah 3 bulan ini nggak berjalan-berjalan. Karena di sananya sendiri masih, ya bahasanya buka tutup. Nah maka sekarang keseriusan ini harus menjadi tanggung jawab bersama. Bukan berarti situasi pandemi ini hanya pemerintah kota saja. Masyarakat pun juga harus bisa berjalan dengan tertib sehingga adaptasi kebiasaan baru ini berhasil. Kalau kita lihat per hari ini aja nambah 2 ya, 2 apa 3? Nambah 3 gitu kan. Nah, ini juga masih menjadi pukulan gitu loh buat pemerintah Kota Cirebon, walaupun DPRD memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kita jauh lebih bersyukur. Kalau misalkan kita lihat daerah lain, masih harus swabnya nanti dikirim dulu ke pemerintah provinsi baru balik lagi. Kita hanya selang waktu 2 hari lah menunggu. Itu pun dikarenakan swab ini Rumah Sakit Gunung Jatinya untuk pengolahannya listriknya kurang katanya. Karena harus ditingkatkan lagi dayanya. Nah itu jadi PR bersama.
Jadi apresiasi yang kita berikan kepada pemerintah kota ini pun juga harus bisa ditangkap oleh masyarakat dengan membantu. Supaya apa? Supaya ekonomi tidak terganggu, daya beli masyarakat hidup kembali, sehingga ancaman resesi yang dikhawatirkan begitu banyak orang ini tidak terjadi di kota Cirebon maupun di Indonesia. Ini sedikit tambahan lagi karena beliau sudah menjelaskan cukup lengkap. Di era AKB ini, poin yang paling harus ditekankan atau dititik beratkan adalah pada penguatan wilayah penanganan kesehatan pada saat memang posisi orang yang selalu bertambah, karena Cirebon ini kan ditakdirkan ada di wilayah transit, sulit mengcover itu. Harus ada kejujuran, harus ada kedisiplinan, dan harus ada keyakinan bahwa transit ini tidak jadi sebuah hal yang negatif, tapi dengan takdir yang memang kita menjadi kota transit, penguatan di bidang penanganan ini menjadi sebuah kebutuhan utama. Kita akan supply atau akan support full kebutuhan yang berkaitan dengan peningkatan kualitas rumah sakit, terutama Gunung Jati yang memang hari ini menjadi rumah sakit rujukan COVID di wilayah timur, dan otomatis potensi pemaparan bisa muncul dari situ ataupun dari luar. Di porsi penanggulangan, seperti yang tadi disampaikan Pak Andrew, bahwa daya rangsang ekonomi menjadi sebuah hal yang memang harus kita cermati, tepat sasaran, tepat guna, dan maksimal hasil apa yang kita harapkan masyarakat bangkit kembali. Kalau boleh sedikit ekstrim berpikirnya, kalau Bu Haji Nur sudah rame, insya Allah Cirebon sehat. Kalau Bu Haji Nur sudah padat parkirannya, berarti Cirebon sudah kembali normal. Dan hari ini sudah mulai mengarah ke sana. Orang sudah pengen makan jamblang Nur, berarti orang luar dengan keyakinannya tidak membawa penyakit COVID ini ke Cirebon, makan jamblang, habis itu pulang lagi. Mungkin karena takut terpapar di kota Cirebon. Tapi itu menjadi sebuah rangsangan ekonomi kita mulai muncul, mulai tumbuh. Gitu. Disiplin, pertama disiplin. Ini sangat menarik. Jadi teknologinya ini kan masih gampang gitu. Karena kan memang hari ini Cirebon terkenal dengan jamblang Nurnya, bis sampai parkir di mana-mana. Kalau kemudian itu dari parkiran saja menjadi sebuah PAD yang terlihat luar biasa. Apalagi orang datang, ya jangan kita tujuan hotel. Ya, itu harapan kita. Nah, tapi ada sedikit yang memang masyarakat kembali pertanyakan ada nggak ya tadi sebenarnya ruang-ruang diskusi dan sebagainya sudah disebar, namun sebagian masyarakat masih saja ini kembali ke media selain tadi itu menyeimbangkan program kegiatan. Apakah memang juga apa yang diasumsikan masyarakat ini saya jawab. Dewan ini aneh atau dewan ini memang yang vokal gitu saja misalnya, atau yang ngomong ini saja gitu dan sebagainya. Bagaimana kemudian menyikapi asumsi atau pendapat atau apa namanya di masyarakat itu bahwa ya dewan itu bekerja dengan tupoksi tadi sudah berulang kali disampaikan sebenarnya, dan jangan sampai terjebak pada ya satu asumsi atau satu pendapat dewan itu untuk menyampaikan kepada publik bahwa ya kita bersama-sama. Dan tadi sebenarnya dari awal sampai pembicaraan tadi sudah kepada bagaimana masyarakat kota dan kota ini ya bersama. Jadi kalau ini yang bagian ini mesti saya jawab karena ini sangat spesifik, lebih pada wilayah kinerja kita anggota DPRD. Kalau pimpinan dan supervisi anggota DPRD untuk hal positif, beliau akan tindak lanjut itu ke wali kota. Ada dua hal yang ada di masyarakat, tapi hanya satu yang muncul, ekstra parlemen tapi tidak ada ekstra dinas. Jadi orang yang kontrol parlemen banyak, tapi tidak ada yang kontrol dinas. Itu yang pertama.
Yang kedua, saya coba menggambarkan kalau misalkan hari ini sebuah lembaga DPRD dengan seorang pemimpin wali kota dan wakil wali kota, 2 kepala lawan 35 kepala, daya cakup untuk bisa menjangkau hal kecil juga jauh berbeda. Kami hanya memberikan sebuah gambaran ini bukan berarti membandingkan DPRD tidak mau disalahkan, tapi banyak hal di DPRD yang kemudian direkomendasikan kepada pemerintah kota, tapi tidak mungkin hanya di-cover oleh 2 orang pemimpin kita. Artinya, ekstra dinas ini juga harus bekerja di wilayah sebagian masyarakat tadi. Saya paham sebagian masyarakatnya itu adalah para kritisi yang memang kritisi konstruktif ya. Tapi ini juga harus disikapi bahwa kami 35 DPRD sudah banyak melakukan hal. Contoh, saya berikan gambaran bahwa kunjungan kerja kami ada satu yang memang sangat-sangat bermanfaat dan sudah direkomendasikan kepada pemerintah kota, yaitu dibentuknya PD parkir, perusahaan daerah parkir itu ya. Dan ini menjadi sebuah terobosan pada saat pemerintah kota dengan kajian-kajiannya disikapi serius, kemudian dilakukan langkah-langkah sehingga PD parkir bisa dipercepat proses pembentukannya. Saya yakin wali kota pada saat ini ujungnya manfaat, ujungnya PAD, balik lagi ke masyarakat, tidak akan mempersulit itu. Kemudian contoh lain, ada beberapa hal yang mungkin tersampaikan di wilayah pemerintahan kita dengan dinas. Penyertaan bank saja besok, penyertaan bank Cirebon. Kalau kacamata kita hanya melihat dari kacamata nambahin duit, padahal dari semua pedagang di kota Cirebon baik kecil maupun besar yang dibantu pinjamannya oleh Bank Cirebon bisa terukur ribuan. Tabungan anak sekolah bisa terukur ribuan. Investasi uang yang ditanam di Bank Cirebon menjadikan sebuah hal positif dalam hal ini PAD untuk kota Cirebon. Efeknya ke masyarakat Cirebon juga. Hanya tadi 2 bagian di masyarakat, ekstra parlemen ada, ekstra dinas atau ekstra pemerintah perusahaan daerah tidak ada. Saya kurang paham kalau wilayah itu, tapi itu kenyataan yang di lapangan dan harapan saya, yuk kita bareng-bareng menjadi orang yang mengawasi bareng-bareng. 35 tidak mungkin mengawasi secara keseluruhan, tapi muatannya adalah bukan controlling destruktif, tapi controlling konstruktif untuk pemerintah kota Cirebon. Ya, mungkin tambahan sedikit gitu kan. Kalau saya lihat kritik tanpa solusi itu adalah kecelakaan kan seperti itu. Karena banyak juga kritik kritik tanpa solusi. Kenapa saya bilang kecelakaan? Karena ya sama aja seperti tong kosong kan seperti itu. Nah, maka yang harus dilakukan sekarang adalah tadi bagaimana menjadikan lembaga DPRD gitu kan sebagai sarana aspiratornya masyarakat untuk kita menindaklanjuti apa saja keluhan. Memuaskan begitu banyak pihak saya kira sulit. Tapi minimalnya kami yakini bahwa selama ini kita cukup aspiratif kepada masyarakat dan tentunya berupaya untuk tidak anti kritik. Gitu. Walaupun ada beberapa misalkan di dalam internal kami yang peteng-tengan, gaya-gayaan itu kan gestur gitu kan berbeda, dan saya kira juga ini menjadi penciptaan tersendiri kepada mindset berpikirnya teman-teman di lapangan. Kalau kita lihat begitu banyak kritik kepada kita di medsos pada saat istilahnya berdirinya pansus gugus tugas COVID-19 gitu, pada saat kita memberikan pengawasan dengan mendampingi Pemkot melakukan swab rapid test pada saat itu, memberikan pendampingan, turun kita asistensi pedagang di Jogja Junction pada saat itu ya. Yang muncul di medsos adalah loh kok tugas pansusnya itu gitu kan. Padahal kalau kita lihat gitu loh, kita tidak perlu bercerita secara gamblang kepada masyarakat pada saat kita bekerja bahwa kita lagi melakukan asistensi nih, menerapkan porsi keadilan kepada para pedagang yang tidak boleh berjualan, sementara di perusahaan retail besar mereka berjualan kan seperti itu. Tapi pada saat kita lihat posisi daripada pansus ini dengan berani mendampingi pemerintah kota Cirebon dalam hal ini adalah gugus tugas untuk turun melakukan rapid test, masyarakat diam. Artinya ya ini adalah kondisi yang nyata gitu kan. Walaupun mengapresiasi, jadi pada saat rame gitu kan baru
Pada saat tidak ramai, diam, kan seperti itu. Ini adalah kondisi yang menurut kami sudah biasa. Nah, tentunya kami berharap teman-teman kami di Dewan pun juga menjadi dewasa, kan. Perbedaan pendapat itu udah biasa. Kemudian dikritik juga udah biasa, gitu kan. Nah, tinggal bagaimana gitu asumsi yang disampaikan oleh Pak Mas Ali tadi, misalkan Dewan cuma 1-2 orang. Nah, bagaimana teman-teman Dewan ini bisa mengeksplor kemampuannya gitu kan, supaya masyarakat tahu kinerjanya masing-masing. Seperti tadi, saya juga mendapati pada saat Komisi 3 rapat, ada salah satu anggota Dewan kami yang sangat luar biasa, gitu kan, membantu persalinan. Tadi Bu Neneng cerita kepada saya, Pak Wakil, ini harus ditambahin anggaran kesehatan. Saya bantu sampai masyarakat itu keluar sampai 6 juta, luar biasa. Saya bilang itu adalah salah satu resiko yang saya kira tidak mungkin juga anggota Dewan tulis, alhamdulillah hari ini saya membantu persalinan dengan anggaran sekian, kan itu jadi ujung-ujungnya ria. Nah, maka itu yang saya sampaikan tadi, memuaskan berbagai macam pihak itu rasa-rasanya sulit. Tapi mari 35 orang anggota DPRD Kota Cirebon ini membuktikan dengan kinerja bagaimana istilahnya kita menjadi anggota DPRD yang bisa mewujudkan aspirasi masyarakat, gitu kan. Jangan menjadi anggota DPRD yang ngomong doang, gitu kan. Pada saat istilahnya mencalonkan, rame-rame datang ke masyarakat. Pada saat istilahnya sudah terpilih, datang ke masyarakat enggak, datang ke rumahnya enggak ada orangnya, kan seperti itu. Itu kritik yang biasa kita hadapi. Giliran jadi, jari wong Cirebon si kelalen. Giliran sedurungnya jadi, kampanye istimewa, kan seperti itu. Nah, itu adalah kritik yang saya kira harus kita jawab dengan kinerja. Tidak bisa kita jawab dengan marah, tidak bisa kita jawab juga dengan istilahnya kalau bahasa kita, Dr. Budi, berribut di medsos. Karena kita sudah tahu bahwa medsos ini menyinyir di medsos. Karena kita sudah tahu sebenarnya kalau kita menggunakan medsos ini dengan bijak, medsos ini merupakan cara yang paling ampuh mensosialisasikan program dan juga sebagai sarana yang paling ampuh bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat, terutama di tengah pandemi ini. Seperti itu. Medsos sekarang udah bisa dipakai buat jualan online, kan? Nah, itu kan salah satu fungsi medsos. Lebih bermanfaat dibandingin nyinyir di medsos, kan seperti itu. Waduh, dan sampai tadi diskusi yang sangat menarik dan hangat. Banyak sebenarnya sampaikan. Tapi saya mau nanya satu tadi, hanya 1-2 orang yang vokal tuh kenapa menunjuk hanya 1-2? Padahal insya Allah DPRD vokal semua. Nah, dan vokal itu, positif. makanya itu kan yang di tengah publik kadang menanyakan, hanya 1-2 orang dan 3 orang gitu yang ngomong atau yang keluar. Makanya tadi dibanding sama Pandu, semuanya ngomong dong. Dan saya insya Allah ya mendukung podcast ini. Ya kalau bisa nanti kita juga undang lah, explore nih. Misalkan Komisi 1 siapa, bidangnya hukum pemerintahan, misalkan menghadirkan siapa, temanya ini. Komisi 2 misalkan ekonomi pembangunan di tengah pandemi, orang yang dihadirkan ini, orangnya ini. Komisi 3 pun juga sama, sehingga nanti teman-teman pun juga bisa melihat ini ajang untuk teman-teman mensosialisasikan program anggota Dewan. Dalam hal ini adalah kelembagaan di masing-masing komisi. Seperti itu, satu hal yang luar biasa gitu. Itu sudah dibuka, sudah dipancing juga gitu. Nah, yang masyarakat juga tidak bertanya-tanya tadi dong, yang Pandu bahwa kenapa sih harus ini? Nah, ini kan pimpinan sudah membuka gitu. Ayolah ngomong. Banyak. Banyak yang nanya kenapa sih karena kan itu mungkin tidak tersosialisasikan. Karena kalau misalkan kita lihat di rapat-rapat komisi, rapat-rapat pansus, itu cukup aktif kok. Teman-teman juga menyuarakan, kemudian juga memperjuangkan aspirasi masyarakat itu total. Satu mungkin tambahan saja, saya alhamdulillah mungkin sama dengan Pak Andu periode hari ini dengan 2 partai yang berbeda. Ya, apa? Tapi itu tetap menjadi hal positif. Ada terobosan yang luar biasa di periode sekarang bahwa komisi diberi kewenangan penuh untuk bisa mensinkronisasi program, membuat positif program, atau mengurangi dan bahkan menghilangkan hal yang memang tidak positif untuk dinas tersebut. Dan ini dituangkan dalam rapat badan anggaran dengan tim anggaran pemerintah daerah yang memang goalnya pintu masuknya adalah di komisi. Dibandingkan periode lalu, ini menjadi sebuah terobosan baik, dan insya Allah posisi
masyarakat yang memang di wilayah kebutuhan di setiap komisi bisa tersuplai lewat program yang positif dijelaskan. Itu langsung bersentuhan dengan teknis dan komisinya benar-benar mematangkan di situ dan Banggar tinggal ngetok. Ya, saya sedikit mencontohkan apa yang disampaikan Dr. Dodi aja, karena berkaitan dengan pembelajaran jarak jauh saja. Mungkin kalau misalkan masih menggunakannya top down, tidak komisi tidak diberi ruang di situ, mungkin kita tidak akan sampaikan. Karena sampai dengan sekarang ini mereka juga meminta anggaran di Dinas Pendidikan kepada kita, karena itu belum tersupport. Nah, mudah-mudahan gitu kan dengan komunikasi dengan komisi akan memperjuangkan kepada badan anggaran agar program ini jangan sampai hilang kan seperti itu. Nah, dengan kondisi seperti ini maka yang akan merasakan efeknya pada saat ini di ACC pun adalah masyarakat Kota Cirebon ya. Gitu. Jadi kita menggunakan filosofi bottom up dari bawah ke atas gitu, tidak top down lagi gitu kan. Gitu. Karena kalau top down lagi susah juga dong. Biasanya kalau top down itu nanti selera pimpinan kan seperti itu. Dan saya merasakan itu juga. Nah, nanti ada perimbangan, maksudnya ada yang merasakan, ada yang merasakan, jadi sama yang merasakan. Ya moga-moga dengan doa bersama dari masyarakat dan ikhtiar kita yang mungkin sempurna tidak, tetapi kita coba bareng-bareng untuk membuat Kota Cirebon ini sama-sama memiliki tujuan di pandemi COVID, selesai pandeminya, masyarakat tidak sampai kejeblos di wilayah kesulitan hidup, pemerintah masih bisa berjuang untuk meningkatkan kualitas visi misi, ya itu tadi. Dokter Dodi tadi sudah itu kalian sampaikan khusus di momen spesial setelah DPRD dan juga besok ada Kota TNI untuk Kota Cirebon dan siapa masalah pandu dulu Ya, Dokter Dodi disampaikan pada masyarakat khususnya. Mungkin buat saya sedikit saja gitu kan, bahwa pandemi COVID-19 ini penanggulangannya bukan tanggung jawab pemerintah kota saja, dalam hal ini pemerintah kota dan DPRD. Butuh peran serta yang aktif dari seluruh masyarakat Kota Cirebon. Maka saya berharap untuk bersama-sama kita bareng-bareng bisa mengatasi pandemi ini secara baik. Dengan tadi, tetap cuci tangan, kemudian menjaga jarak, kemudian juga mengenakan masker, dan disiplin dalam kehidupan sehari-hari. Ini menjadi sangat penting supaya pandeminya bisa cepat selesai, kemudian juga masyarakat bisa beraktivitas secara normal, daya beli ekonominya tumbuh, dan juga mudah-mudahan bisa segera berakhir pandeminya. Dan wabil khusus kepada masyarakat Kota Cirebon, kami ucapkan terima kasih atas dukungan kepada kami DPRD Kota Cirebon di 1 tahun kebelakang. Mudah-mudahan kritik, saran, dan pandangan-pandangan dari masyarakat yang masuk kepada kami, insya Allah ini akan membuat kami menjadi lebih baik lagi. Berbenah, tentunya tadi, yang sudah bagus akan kita perbaiki, akan kita lanjutkan, yang belum bagus akan kita perbaiki. Mungkin itu. Kalau saya mungkin satu poin yang bisa mencakup seluruhnya yaitu positive thinking. Dan itu yang harus ada pada setiap orang dengan KTP Kota Cirebon maupun pendatang ke Kota Cirebon. Berjuang bersama rakyat itu menjadi sebuah hal positif yang membuat rakyat tidak akan susah. Jadi buat saya positive thinking lah. Percayakan kepada kami, bukan kami akan memanfaatkan mandat ini untuk sesuatu hal yang negatif, tapi kami akan maksimalkan sesuai dengan kemampuan kami. Tidak akan sempurna, tapi mencoba untuk menjadi lebih sempurna. Semoga manfaat ini menjadi sebuah keberkahan bagi Kota Cirebon seluruhan, khususnya untuk anggota dewannya, ya sehat sampai 5 tahun, gak ada yang sakit, gak ada yang stres, gak ada yang corona gitu kan. Kan takutnya saking takut distresin di pressure terus jadi corona karena daya tahan tubuh turun kan. Nah ini juga bermanfaat untuk kita pribadi. Mungkin itu saja saya tambahannya. Terima kasih Pak Andrew dan itu para pecinta dan penikmat media sosial di salah satu dan khususnya Kota Cirebon podcast ucapkan terima kasih kepada sama-sama sama Cirebon dan ini Komisi 2 DPR dan juga Fraksi
Partai Persatuan Pembangunan. Itu pengunjung pertemuan spesial 1 tahun DPRD Kota Cirebon pada sore kali ini. Terima kasih atas waktunya. Bila Taufiq wal Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.